sini saya sendiri Elisa, di sebelah kiri saya ada Olfa ini, di sebelah kirinya ada Fauzan Asmi, dan sebelah kirinya ada Andi Amin. Di sini kami akan membahas tentang fungsi pengorganisasian manajemen. Selamat menyaksikan. Materi yang pertama akan menjelaskan pengertian pengorganisasian dan organisasi. Nah, sebelumnya apa itu pengorganisasian dan organisasi? Secara konseptual ada dua batasan yang perlu dikemukakan, yakni istilah organization sebagai kata benda dan organisasian sebagai kata kerja, menunjukkan pada rangkaian aktivitas yang harus dilakukan secara sintenatis. Oke. Istilah organisasi memiliki dua arti umum. Pertama, mengacu pada suatu lembaga, institution, atau kelompok fungsional. Sebagai contoh, kita mengacu pada perusahaan, badan pemerintah, rumah sakit, atau suatu perkumpulan olahraga. Yang kedua, yaitu mengacu pada proses pengorganisasian sebagai salah satu dari fungsi manajemen. Menurut Dr. Muhammad Manulang, organisasi dalam arti dinamis disebut pengorganisasian dan dalam arti statis disebut organisasi. Yang selanjutnya yaitu pengertian pengorganisasian. Setelah tujuan telah ditetapkan dan perencanaan untuk mencapai tujuan telah ada, maka langkah berikutnya adalah melakukan pengelompokan tugas sehingga terbagi dan sehingga manajer perlu merancang, mengembangkan suatu organisasi dan dapat menunjuk orang yang bertanggung jawab untuk mencapainya. Fungsi ini akan menciptakan struktur formal di mana pekerjaan ditetapkan, dibagi dan dikondisikan. Manajer perlu mempunyai kemampuan untuk mengembangkan tipe organisasi yang sesuai dengan tujuan, rencana dan program yang telah ditetapkan. Karena perbedaan tujuan akan membutuhkan jenis organisasi yang berbeda. Pengertian pengorganisasian secara umum. Pengorganisasian adalah langkah untuk merancang struktur formal, menciptakan, menggolongkan, dan mengatur berbagai macam kegiatan, menetapkan tugas-tugas pokok, wewenang, dan pendelegasian wewenang oleh pemimpin kepada staf dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya, pengertian organisasi secara umum. Organisasi merupakan sekumpul atau sekelompok orang, dua atau lebih, yang secara formal dipersatukan untuk bekerja sama dengan pembagian atau alokasi tugas dan tanggung jawab tertentu dalam sistem koordinasi, kooperatif, dorongan-dorongan, dan pengaturan guna memudahkan pencapaian beberapa tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, unsur-unsur pengorganisasian. Secara sederhana, pengorganisasian memiliki 3 unsur, yaitu ada orang, ada kerjasama, dan ada tujuan bersama. 3 organisasi itu tidak berdiri sendiri-sendiri, akan tetapi merupakan suatu kesatuan yang utuh. Adapun unsur-unsur organisasi secara terperinci yaitu sebagai berikut. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan sedikit unsur-unsur organisasi. Nah, yang pertama yaitu men ataupun orang-orang. Dalam kehidupan organisasi atau ketatalembagaan sering disebut dengan istilah pegawai atau staf. Nah, di setiap organisasi itu terdapat pegawai-pegawai maupun staf. Menurut fungsi dan tingkatnya sebagai unsur pimpinan tertinggi dan suatu unit satuan kerja sesuai dengan fungsinya masing-masing, baik dari level yang atas maupun bagian yang bawah. Nah, adapun yang ketiga yaitu tujuan. Tujuan merupakan arah atau sasaran yang dicapai. Nah, setiap organisasi itu memiliki tujuan, baik tujuan yang berupa tercapai melalui prosedur, program, pola atau network, dan kebijaksanaan atau polis, strategi anggaran, dan peraturan yang ada telah ditetapkan. Yang keempat yaitu peralatan.
Nah, yang dimaksud dengan peralatan di sini yaitu sarana atau prasarana untuk menunjang suatu organisasi untuk mencapai tujuan tertentu. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Olpa ini. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang wilayah operasi dibedakan menjadi A. Wilayah kegiatan yang menyangkut jenis kegiatan atau macam-macam kegiatan. Apa saja yang boleh dilakukan sesuai dengan tujuan organisasi. B. Wilayah jangkauan atau wilayah geografis atau wilayah teritorial, menyangkut wilayah atau daerah operasi organisasi. C. Wilayah personal, menyangkut semua pihak, orang-orang, badan-badan yang mempunyai hubungan dan kepentingan dengan organisasi. D. Wilayah kewenangan atau kekuasaan, menyangkut semua urusan, persoalan, kewajiban, tugas, tanggung jawab, dan kebijaksanaan yang harus dilakukan dalam batas-batas waktu tertentu yang tidak boleh dilampaui. Baiklah teman-teman, sekian video dari kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan